Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bagus Karismawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Information System, dan selamat pagi teman-teman dari PBB. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Telecommunication, the Internet and Wireless Technology atau telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Next. Baik, untuk anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Ika Septiani, dengan NIM 170762313. Lalu ada rekan saya, Siti Syairah Ahmad dengan NIM 17076230064. Zahrifa Azahra dengan NIM 17076230072. baik, di next. Yang pertama itu ada komponen utama jaringan telekomunikasi dan kunci teknologi jaringan. Jadi ada tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan-perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang secara mendasar berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Perusahaan telepon membangun jaringan sepanjang abad ke-20 dengan menggunakan teknologi transmisi suara, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, dan perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Perusahaan komputer awalnya membangun jaringan komputer untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, jaringan telepon dan komputer menyatu menjadi satu jaringan digital menggunakan standar dan teknologi berbasis internet bersama. Penyedia telekomunikasi saat ini seperti AT&T dan Verizon menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, dan program televisi serta layanan suara. Perusahaan kabel seperti Cablevision dan Comcast menawarkan layanan suara dan akses internet. Jaringan komputer juga telah berkembang hingga mencakup layanan telepon internet dan video. Lalu ada apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu merupakan jaringan yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media komunikasi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Sistem operasi jaringan mengarahkan dan mengelola komunikasi pada jaringan dan mengkoordinasi sumber daya jaringan. Sistem ini dapat berada di setiap komputer dalam jaringan atau terutama pada komputer server khusus untuk semua aplikasi pada jaringan. Sebagian besar jaringan juga berisi switch yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Switch dan router jaringan memiliki perangkat lunak milik sendiri yang terpasang di perangkat kerasnya untuk mengarahkan pergerakan data di jaringan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Jaringan yang ditentukan perangkat lunak adalah pendekatan jaringan di mana banyak fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program pusat yang dapat berjalan pada server komoditas murah yang terpisah dan perangkat jaringan itu sendiri. Hal ini membantu dalam lingkungan komputasi awan dengan banyak perangkat keras karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas dengan cara fleksibel dan lebih efisien. Next. Berikut merupakan gambar dari komponen jaringan komputer sederhana. Boleh next. Selanjutnya ada jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan korporat merupakan kumpulan dari banyak jaringan, mulai dari jaringan telepon umum hingga internet dan jaringan area lokal korporat yang menghubungkan antara kelompok kerja, departemen, atau lantai kantor, dan jaringan data perusahaan ke layanan internet, internet kabel, dan telepon seluler. Next.
Oke, selanjutnya ada teknologi jaringan digital utama. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada teknologi utama, yaitu komputasi klien atau server, peralihan paket atau penggunaan paket switching, dan TCP atau P, dan konektivitas untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Yang pertama itu komputasi klien atau server. Merupakan model komputasi terdistribusi di mana sebagian kekuatan pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah dan secara harfiah berada di desktop atau laptop atau di perangkat genggam. Klien-klien yang kuat ini dihubungkan satu sama lain melalui jaringan dan dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan alamat kepada setiap klien sehingga orang lain dapat menemukannya di jaringan. Komputasi ini sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe terpusat yang hampir semua pemrosesan dilakukan pada mainframe pusat yang besar. Komputasi ini juga telah memperluas komputasi ke departemen, kelompok kerja, lantai pabrik, dan bagian bisnis yang tidak dapat dilayani oleh arsitektur terpusat. Hal ini memungkinkan perangkat komputasi pribadi seperti PC, laptop, dan telepon seluler untuk terhubung ke jaringan seperti internet. Next. Lalu yang kedua ada peralihan paket. Paket switching adalah metode untuk membagi pesan digital menjadi beberapa bagian yang disebut paket. Mengirimkan paket melalui jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan menyusun kembali paket setelah tiba di tujuannya. Lalu yang ketiga ada TCP atau IP dan konektivitas. Merupakan protokol switch yang sudah menjadi model yang dominan untuk mencapai konektivitas antara jaringan yang berbeda dan komputer di internet, menyediakan metode untuk memecah pesan menjadi paket, routing ke alamat yang tepat, dan pemasangan kembali. TCP/IP ini dikembangkan pada awal tahun 1970-an untuk mendukung upaya US Department of Defense Advanced Research Project Agency untuk membantu para ilmuwan mengirimkan data di antara berbagai jenis komputer dalam jarak jauh. TCP ini menggunakan serangkaian protokol utama adalah TCP dan IP, merujuk pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antar komputer. TCP ini membuat koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim. IP merujuk pada Internet Protocol yang bertanggung jawab atas pengiriman paket dan mencakup pembongkaran dan perangkitan ulang paket selama transmisi. Next. Berikut ini ada gambar jaringan paket switch dan komunikasi paket, lalu ada gambar protokol kontrol transmisi atau internet. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya apa saja jenis-jenis dari jaringan? Yang pertama ada sinyal digital versus analog. Terdapat dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi audio. Perangkat analog yang paling umum adalah headset telepon, speaker di komputer atau earphone yang semuanya menghasilkan bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sinyal digital merupakan bentuk gelombang binär yang diskrit dan bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai rangkaian dua keadaan diskrit itu 1 bit dan 0 bit yang direpresentasikan sebagai pulsa listrik hidup mati. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Yang kedua ada jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan area lokal, merupakan jaringan yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Biasanya menghubungkan
beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan di dekatnya. Jaringan ini juga digunakan untuk menghubungkan ke jarak jauh jaringan, area luas, dan jaringan lainnya di seluruh dunia menggunakan internet. Lalu yang kedua ada jaringan area kampus. Itu jaringan yang terhubung dalam radius hingga 1000 meter. Jaringan area kampus ini merupakan jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi dan meliputi jarak yang terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung di dekatnya. Lalu yang ketiga ada jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Merupakan jaringan yang menjangkau jarak geografis yang luas antar wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. Jaringan area luas ini yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke jaringan area luas melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui jalur sewa dan satelit. Sedangkan jaringan area metropolitan merupakan jaringan yang menjaga wilayah metropolitan seperti kota dan pinggiran kota. Cakupan geografisnya berada di antara WAN dan LAN. Next. Lalu ada jenis metropolitan dan jaringan area luas. Yang pertama, kabel berpasangan terpilih. Merupakan untayan kawat tembaga yang dipilih berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Cat5 adalah kabel LAN 10 Mbps yang paling umum. Maksimum yang direkomendasikan yaitu sepanjang 100 meter. Lalu yang kedua ada kabel koaksial. Merupakan tembaga berisolasi tebal yang mampu melakukan transmisi data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan daripada kawat yang dipilih. Kabel ini digunakan untuk TV kabel dan jaringan dengan jarak yang lebih panjang, yaitu lebih dari 100 meter. Kecepatan kabel ini hingga 1 Gbps. Lalu yang ketiga ada kabel serat optik. Merupakan helaian serat kaca bening mentransmisikan data sebagai pusat cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, lebih mahal daripada media transmisi fisik lainnya yang digunakan untuk pengiriman jarak dekat ke pelanggan atau jaringan internet. Lalu yang terakhir ada media transmisi nirkabel. Merupakan media yang berdasarkan sinyal radio dengan berbagai frekuensi dan mencakup sistem gelombang mikro, terestrial, dan satelit serta jaringan seluler. Digunakan untuk komunikasi nirkabel jarak jauh dan akses internet. Kecepatannya hingga 600 plus Mbps. Lalu ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik, termasuk kabel berpasangan terpilih, kabel koaksial, kabel serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media apapun dan tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat kas. Oke. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas cara kerja internet dan teknologi serta bagaimana mereka mendukung komunikasi dan e-bisnis. Next slide. Pertama, kita akan bahas apa itu internet. Internet adalah sistem komunikasi publik terbesar di dunia dan jaringan komputasi klien atau server terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau biasa dipanggil ISP. ISP adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. ISP ini dihubungkan melalui DSL atau Digital Subscriber Line yang beroperasi melalui saluran telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbs hingga 9 Mbps. Nah, bagaimana cara kerja internet? Yaitu dengan beroperasi berdasarkan protokol CTP atau IP yang memungkinkan perangkat ini
untuk saling berkomunikasi melalui pengiriman paket data. Setiap perangkat di internet memiliki alamat internet protokol atau IP, masing-masing terdiri dari 32 bit angka. Boleh di next. Ada juga yang namanya DNS atau Domain Name System, yang digunakan untuk mengonversi nama domain menjadi alamat IP yang lebih mudah diingat. Dengan DNS ini, pengguna dapat mengakses situs web hanya dengan memasukkan nama domain. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh namanya top level domain atau TLD yang biasanya digunakan untuk menunjukkan dan mengelompokkan jenis web berdasarkan kategori, yaitu .com untuk komersil, .edu untuk lembaga pendidikan, .government untuk .gov untuk pemerintahan dan lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada layanan internet. Layanan internet yang paling umum digunakan adalah email, yang memungkinkan pertukaran pesan elektronik antar perangkat. Selain itu, internet menyediakan layanan chatting dan pesan instan yang memungkinkan koneksi real-time melalui teks, suara, atau video. Hal ini dinamakan VoIP atau Voice over IP, yang dimana memungkinkan panggilan suara melalui internet dengan penawaran biaya yang lebih rendah dibanding dengan jaringan telepon tradisional. Ada juga yang namanya VPN atau Virtual Private Network, yang memberikan keamanan komunikasi dengan membuat jaringan pribadi yang terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Nah, pada ilustrasi ini menggambarkan bagaimana cara internet bekerja. Boleh di next. Nah, pembahasan terakhir ada website. World Wide Web atau biasa dipanggil triple W memungkinkan pengguna mengakses halaman informasi menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan bahasa HTML atau Hypertext Markup Language dengan server web menyimpan dan mengelola halaman web, sedangkan mesin pencari seperti Google dan Bing membantu pengguna menemukan konten di internet. Nah, perbedaan web 2.0 memperkenalkan platform yang interaktif seperti jaring sosial dan blog yang memungkinkan kolaborasi serta berbagi informasi secara real-time, dan web 3.0 memberikan lebih banyak kendali kepada pengguna di mana informasi digital akan lebih terstruktur dan mudah dianalisis oleh mesin, serta menciptakan pengalaman yang lebih cerdas dan terintegrasi bagi penggunanya. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel, komunikasi, dan akses internet. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan stasiun pemancar untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Jaringan ini terbagi menjadi beberapa sel, yang dimana setiap selnya memiliki antena pemancar dan penerima. Seluler memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet. Nah, di sini ada berbagai jenis jaringan seluler di berbagai negara. Yang pertama itu ada GSM yang digunakan di Eropa dan sebagian dunia, termasuk T-Mobile dan AT&T di Amerika Serikat. Yang kedua ada CDMA digunakan oleh Verizon dan Sprint di Amerika Serikat yang menawarkan efisiensi lebih baik dibandingkan GSM. Sedangkan di Indonesia tersendiri, yakni jaringan 3G yang mendukung email dan browsing, sementara 4G mendukung streaming video berkecepatan tinggi, lalu 5G yang sedang dikembangkan dan akan mendukung data dalam gigabit, diperlukan untuk teknologi canggih seperti kendaraan otonom dan smart city. Yang kedua, ada Bluetooth.
Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil atau PAN dengan jarak hingga 10 meter yang berguna untuk perangkat seperti telepon, komputer, dan printer. Berikut di bawah ada contoh dari pengoperasian jaringan Bluetooth. Selanjutnya ada WiFi dan akses internet nirkabel. Digunakan untuk LAN, nirkabel, dan akses internet. Standar seperti 802.11b menawarkan kecepatan hingga lebih dari 1000 Mbps. WiFi memungkinkan hotspot di berbagai tempat umum. Di sebagian besar komunikasi WiFi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Titik akses adalah kotak yang terdiri dari penerima atau pemancar radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel atau router. Hotspot adalah lokasi dengan satu atau lebih titik akses yang menyediakan akses internet nirkabel dan seringkali berada di tempat umum. Beberapa hotspot ada yang gratis atau tidak. Berikut adalah gambar LAN nirkabel yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat seluler ke LAN, kabel yang lebih besar, dan ke internet. Oke, selanjutnya ada WiMAX, singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Adalah istilah populer untuk standar IEE 802.16. Ia pengganti WiFi yang memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transisi 30 sampai 40 Mbps dan hingga 1 Gbps-nya untuk stasiun tetap. Antena WiMAX cukup kuat untuk memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan bisnis yang jaraknya bermil-mil. WiMAX ini juga eh, menawarkan koneksi internet untuk pengguna tetap maupun bergerak. Teknologi ini menjangkau area yang luas dan menjadikannya ideal untuk daerah terpencil di mana kabel fiber optik sulit dipasang. Selain itu, WiMAX juga mendukung berbagai aplikasi seperti video streaming. Yang kelima ada RFID dan NVD. RFID digunakan untuk melacak barang dan manajemen inventaris, sedangkan NVC digunakan untuk pembayaran nirkabel seperti Apple Pay dan Google Wallet. Yang selanjutnya ada jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau WSN adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang tertanam di lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik dalam ruang yang luas. Perangkat ini memiliki sensor dan antena, pemrosesan, penyimpanan, dan frekuensi radio bawaan. Mereka terhubung ke dalam jaringan yang saling berhubungan yang mengarahkan data yang mereka ambil ke komputer untuk dianalisis. Digunakan untuk menyatukan perubahan lingkungan, keamanan, dan efisiensi operasional dengan menghubungkan sensor melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya, bagaimana MIS membantu karir? Sistem informasi manajemen dapat membantu karir kita dengan meningkatkan keterampilan, efisiensi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dengan SIM, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berkat data yang akurat dan real-time, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi tugas-tugas rutin. Menguasai SIM juga memperkuat pemahaman teknologi bisnis yang bernilai di banyak industri, memberikan akses ke analisis informasi strategis seperti tren pasar dan kinerja perusahaan, serta membantu mengelola proyek dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, SIM membantu mengelola informasi dan sumber daya yang lebih baik, meningkatkan peluang kesuksesan dalam karir. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.